Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Egi Rizna Lucinda Burukaban, NPM 1907038. Di sini saya akan menjelaskan mengenai KIE hipertensi dengan kasus yang D. Di sini saya bersama dengan Khalifatur Rosida. Baik, di sini saya Khalifatur Rosida, NPM 1922070019. Di sini saya akan menjelaskan sedikit konsultasi mengenai diabetes mellitus keturunan keluarga bersama rekan saya. Langsung saja kita mulai. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Jadi di sini saya mau bertanya Ibu mengenai diabetes mellitus, Bu. Baik, sebelumnya perkenalkan ya Mbak ya, saya Bidan Rosi yang bertugas pada pagi ini. Dengan Mbak siapa? Dengan Mbak siapa? Saya dengan Egi Rizna, Ibu. Umur Mbak berapa ya? Kalau boleh tahu umurnya Mbak? 19 tahun, Ibu. Berarti sudah kuliah tahun. Ya. Sebelumnya, apakah Mbak Egi tahu pengertian DM itu apa atau diabetes mellitus itu apa? Tidak tahu, Ibu. Saya tahu cuman diabetes itu penyakit gula. Baik, Mbak Egi, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi, diabetes mellitus itu merupakan kencing manis atau suatu penyakit metabolik yang ciri khas ditandai dengan tingginya kadar gula di dalam darah dan dikarenakan kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau kedua-duanya, atau sekresi dan kerjanya insulin. Nah, apakah ada yang ditanyakan lagi, Mbak Egi? Jadi saya mau bertanya ya mengenai tips diet bagi penderita diabetes itu apa ya, Bu? Soalnya kan saya itu sering di kuliahan itu sering ngantuk, nggak suka minum air putih juga, Ibu, sering kelelahan gitu, Bu. Baik Mbak Egi, itu tidak sehat ya Mbak Egi, karena Mbak Egi sering minuman yang banyak gula dan tidak suka air putih juga, sering makan snack. Jadi Mbak Egi, saya akan memberikan tips diet ya bagi Mbak Egi. Jadi yang pertama-tama, Mbak Egi konsultasikan kebutuhan kalori, porsi makan, dan jenis makanan dengan dokter atau ahli gizi ya Mbak. Lalu, makanlah secara teratur 3 kali sehari. Terus jangan ngemil di antara waktu makan ya Mbak ya. Tentunya kalau mau ngemil itu seperti mengemil yang kayak buah-buahan gitu, jangan snack. Terus makanlah beragam makanan agar tubuh mendapatkan nutrisi dan mencegah kebosanan. Terus kurangi makanan yang digoreng dan banyak mengandung lemak, serta batasi gula dan makanan yang mengandung gula. Jangan seperti minuman-minuman yang bersoda atau minuman yang banyak gula, boba gitu, jangan ya Mbak ya. Terus konsultasikan dengan dokter untuk penggunaan pemanis dan pengganti gula. Terus hindari minuman yang mengandung alkohol karena mengakibatkan reaksi yang berbahaya dengan obat yang Anda minum. Nah, saya sarankan Mbak Egi makan makanan yang sehat dan bergizi ya Mbak ya. Hindari gula berlebihan dan olahraga secara teratur, makan 3 kali sehari secara teratur, dan istirahat yang cukup ya Mbak ya, dan sering-sering minum air putih. Nah, untuk Mbak Egi yang alami itu merupakan DM tipe 2 ya Mbak ya. Nah, dianjurkan untuk pola hidup sehat. Dan diabetes mellitus itu bisa disebabkan karena keturunan, gaya hidup, start pola makan, dan stres. Gitu ya Mbak ya. Nah, gaya hidup itu sangat penting sekali untuk menghindari diabetes mellitus ya Mbak ya. Terus karena penyakit keturunan juga itu bisa salah satu penyebabnya gitu ya Mbak. Nah, untuk tips berolahraga bagi penderita diabetes, yang pertama yaitu berkonsultasi dengan dokter. Terus jika tidak ada larangan dari dokter, lakukan olahraga ringan, senam aerobik, berjalan, berenang, dan bersepeda selama 10-30 menit dalam satu hari atau sesuai anjuran dokter. Lalu gunakan kaos kaki dan sepatu yang nyaman serta hindari lecet atau goresan di kaki ya Mbak ya. Terus bila ada yang memiliki masalah kaki, sebaiknya memilih berenang atau senam aerobik dan jangan mengangkat beban berat
karena dapat meningkatkan tekanan darah secara tiba-tiba. Lalu awali dan akhiri latihan dengan pemanasan dan pendinginan selama 10 menit. Dan berolahragalah dengan gembira ya Mbak ya. Begitu ya Mbak Egi, apakah ada yang tanyakan lagi Mbak Egi? Jadi saya mau bertanya Bu, Iya Mbak. kapan sih Bu seseorang itu dikatakan menderita kencing manis? Nah, untuk kapan seseorang dikatakan menderita kencing manis? Nah, itu yaitu saat gula darah sewaktu kurang dari 200 mg ya, dan gula darah saat puasa yaitu kurang dari 124 mg. Gitu ya Mbak Egi ya. Untuk pengobatan diabetes itu tersendiri, apakah ada pengobatan secara alternatif atau Baik, jadi untuk pengobatannya ya Mbak Egi yaitu untuk pengobatannya harus paham tentang penyakit diabetes mellitus itu tersendiri. Terus bisa pengaturan makan dengan diet, terus latihan jasmani atau olahraga, serta obat-obatan. Nah, seperti obat anti diabetes dan obat anti diabetes yang berbentuk tablet atau suntikan insulin. Terus jangan minum obat sembarangan karena banyak obat akan bereaksi dengan obat diabetes. Bila sakit dan harus minum obat, konsultasikan terlebih dahulu ke dokter ya. Sampaikan bahwa menderita diabetes sehingga dokter akan memilih obat yang ampuh dan aman. Nah, untuk bagi penderita penyakit gula darah yaitu cek kadar glukosa darah secara rutin ya untuk melakukan terapi insulin. Itu sangat dianjurkan untuk selalu mengontrol kadar gula darah, yakni dengan cara melakukan cek gula darah di rumah sakit maupun dengan cara mandiri di rumah menggunakan glukosa meter. Nah, dan penting sekali untuk bagi yang penderita diabetes itu untuk menjaga pola hidup sehat ya, hidup sehat dengan tidak merokok dan tidak minum alkohol dan olahraga teratur. Itu merupakan salah satu alternatifnya adalah senam kaki diabetes dan jaga dan pertahankan berat badan ideal dengan cara diet diabetes mellitus itu ya Mbak Egi. Nah, seperti itu ya Mbak Egi ya. Apakah ada yang ingin tanyakan lagi Mbak Egi? Jadi di sini saya mau bertanya Bu, Iya. senam kaki diabetes itu seperti apa ya Bu ya? Baik, saya akan jelaskan ya Mbak Egi, senam kaki diabetes itu bagaimana. Nah, yang pertama-tama silahkan boleh dipraktekkan nanti ya Mbak ya di rumah, yaitu silahkan duduk tegak di kursi. Terus dengan kedua telapak kaki menyentuh lantai, dan yang kedua yaitu gerakan jari-jari kaki mengikuti gerakan tanda panah pada gambar yang sudah saya jelaskan pada leaflet saya di sini ya Mbak Egi ya, seperti gambar yang sudah saya di sini seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu gerakan jari-jari kaki bergantian dengan tumit mengikuti gerakan dengan tanda panah pada gambar sebanyak 10 kali. Nah, yang seperti gambar samping di gambar angka 3 ini ya Mbak Egi ya. Lalu gerakan jari-jari kaki dengan tumit sebagai tumpuan mengikuti gerakan dengan tanda panah pada gambar sebanyak 10 kali. Lalu gerakan tumit dengan jari-jari kaki sebagai tumpuan mengikuti gerakan dengan tanda panah pada gambar sebanyak 10 kali. Lalu yang terakhir sambil duduk di kursi, angkat kaki sejajar lantai dan menuliskan angka 0 dan 9 di udara. Lakukan secara bergantian untuk kaki kanan dan kiri selama 10 kali. Nah, seperti itu ya Mbak Egi ya. Apakah ada yang tanyakan lagi Mbak Egi? Baik Bu, sudah cukup. Baik, sudah cukup ya. Apabila nanti Mbak Egi ada yang ingin tanyakan atau kurang jelas, Mbak Egi bisa langsung chat nomor WA saya atau langsung datang ke klinik ya Mbak Egi ya. Saya tunggu 1 bulan lagi ya Mbak Egi. Jadi bagaimana tadi Mbak Egi tips diet bagi penderita DM tadi Mbak Egi? Jadi di sini yang saya ketahui itu
tentang tips dietnya, porsi makannya sedikit, tidak berlebihan, ngemil di antara waktu makan, makan 3 kali sehari, minum air putih yang banyak, serta mengurangi penggunaan gula ataupun glukosa. Baik, betul sekali Mbak Egi, sangat kooperatif sekali ya, sudah mendengarkan dengan baik. Jadi seperti itu ya Mbak Egi ya, tolong dijaga pola hidupnya dan olahraga yang rutin ya Mbak ya, jangan banyak minum yang banyak gulanya dan serta makan makanan yang sehat ya Mbak ya, olahraga yang teratur seperti itu. Jadi apakah ada yang ingin tanyakan lagi Mbak Egi? Tidak Ibu, sudah cukup. Baik, kalau sudah cukup saya akhiri ya Mbak Egi. Terima kasih sudah konsultasi ya Mbak Egi ya. Saya tunggu 1 bulan lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu non? Iya ada Bu, jadi gini, saya kan lagi daring kan Bu, saya suka nyemil makanan yang asin, terus duduk yang lama, gitu Bu. Nah, saya kurang bergerak juga Bu, karena saya kan sibuk daring, jadi tidak sempat untuk olahraga. Nah itu gimana ya Bu ya solusinya, agar tetap sehat gitu? Oh baik. Jadi di sini saya data terlebih dahulu ya Mbak ya. Ya, Dengan Mbak siapa namanya? Khalifatur, Umurnya Mbak berapa? 19. Masih pelajar ya Mbak ya? Iya. Jadi di sini saya sedikit ya Mbak ya untuk mengecek terlebih dahulu tekanan darahnya. Setelah itu saya ukur nadinya, saya cek nadinya, saya ukur suhunya, dan saya lakukan pemeriksaan rutin untuk air urin ya Mbak ya, protein urin. Mbak, tadi sudah saya diagnosa, yang tepat dialami dengan Nona Mbak Khalifatur adalah hipertensi ya Mbak ya. Iya. Dikarenakan tekanannya Mbak Khalifatur 150 mmHg diastolnya dan 70 mmHg. Untuk suhunya 30 derajat Celcius, nadinya berdetak 80 kali per menit dan respirasinya 21 kali per menit ya Mbak ya. Penyebab terjadinya karena hipertensi tersebut dikarenakan Mbak kurang berolahraga, sering makan yang asin, dan juga sering tidur gitu Mbak, tiduran sambil ngemil. Dan hasil untuk protein urinnya, penampakan urin tersebut positif 2 ya Mbak ya. Iya Bu. Sebelumnya apakah Mbak sudah mengerti apa yang dimaksud dengan hipertensi? Belum Bu. Jadi hipertensi adalah suatu kondisi ketika tekanan darah terhadap dinding arteri terlalu tinggi. Biasanya hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah di atas dari 140/90 ya Mbak ya. Yeah. Dan dianggap itu tekanan yang darah yang parah itu adalah 180/120. Jadi hipertensi itu bukan penyakit ya Mbak ya, melainkan suatu gangguan tekanan darah yang dapat dicegah dengan penyelesaian gaya hidup. Oh jadi seperti itu ya Bu ya? Iya. Apakah Mbak sudah mengerti apa penyebab terjadi hipertensi? Belum Bu. Jadi penyebab terjadi hipertensi itu gaya hidup yang tidak sehat, seperti mengonsumsi garam yang berlebihan, merokok, minuman-minuman yang keras, ataupun yang beralkohol, kurang berolahraga, dan banyak makan makanan yang bermicin, terus juga kegemukan, stres, atau banyak pikiran ya Mbak ya. Setelah itu, untuk gejala hipertensi itu sakit kepala, rasa berat di tekuk. Ditekuk itu maksudnya di bagian leher ya Mbak ya. Sering keletihan napas pendek, berengah-engah, dan sesak napas. Telinga berdenging,
sulit tidur dan mudah lesu. Jadi hipertensi itu harus dicegah ya Mbak ya, Baik, karena Bu. dapat menyebabkan penyakit jantung, serangan otak, stroke atau penglihatan turun, gangguan gerak dan gangguan keseimbangan, kerusakan ginjal dan kematian ya Mbak. Baik Bu, jadi seperti itu ya. Nah, untuk pencegahannya itu gimana ya Mbak ya? Untuk pencegahannya Mbak harus kalau yang non farma itu menghindari rokok dan minuman alkohol dan mengurangi asupan garam. Dan untuk yang farma itu obat-obatan anti hipertensi ya Mbak ya. Baik Bu. Nah jadi di sini obat hipertensi di rumah itu yang bisa Mbak lakukan mengurangi makanan yang berlemak dan berkolesterol tinggi, hindari juga dari merokok dan minuman keras, sering berolahraga setiap hari, meningkatkan aktivitas fisik juga ya Mbak ya. Baik, seperti itu ya Bu ya. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi Mbak? Iya Bu, jadi untuk pengobatan tradisionalnya apakah ada Bu? Pengobatan tradisionalnya itu tentang mentimun dan buah belimbing ya Mbak ya. Cara membuat obat tradisionalnya dari bahan mentimun dan belimbing itu setengah kilo buah mentimun dan belimbing dicuci. Setelah itu dikupas kulitnya, kemudian diparut, disaring airnya dan kemudian diminum. Lakukan kurang lebih 2 kali sehari. Apakah ada yang ditanyakan lagi Mbak? Ada Bu, jadi saya ingin tahu makanan apa saja yang harus dihindari dan gaya hidup seperti apa yang harus dilakukan ya Bu ya. Jadi di sini makanannya untuk yang harus dihindari dari penderita hipertensi itu sayuran hijau seperti sawi, bayam, kale, lobak hijau dan selada, yogurt, susu krim seperti yogurt, susu krim yang mengandung kalsium tinggi dan rendah lemak, kentang, oatmeal, ikan seperti ikan salmon, makan 3 kali seminggu untuk penurunan darah tinggi ya Mbak ya. Iya Bu. Minyak ikan, kacang lima yang berasal dari Peru, Amerika Latin, biji rami, ketupat hitam, gandum utuh, kacang pasito. Seperti itu ya untuk Bu. buah-buahannya itu buah pisang, buah beri, buah pit, buah delima, kiwi, alpukat, tomat, jeruk, semangka, nanas, pir, dan melon. Baik, Jadi Bu. gaya hidup untuk mengendalikan hipertensi itu menurunkan berat badan yang ideal, membatasi asupan garam seperti yang Mbak bilang tadi, Mbak sering mengonsumsi garam, seharusnya itu Mbak tidak mengonsumsi ataupun dikurangi, menghindari minuman yang beralkohol dan rokok, berolahraga secara rutin dan teratur dengan frekuensi 3-4 kali seminggu. Setelah itu memantau tekanan darah secara rutin dengan memeriksakan diri ke bidan ataupun ke tenaga kesehatan lainnya. Baik Bu. Jadi begitu ya Bu ya cara untuk menghindari makanan dan untuk pola hidup gaya sehat ya Bu ya. Iya Mbak. Mau ditanyakan lagi? Tidak ada Bu, sudah cukup jelas. Jadi dari yang saya jelaskan tadi, apakah yang Mbak dapatkan dari mengendalikan hipertensi ataupun tentang hipertensi? Baik, untuk gaya hidup harus sehat serta menghindari makanan-makanan yang seperti tadi Ibu jelaskan, dan tentunya harus menjaga pola makan dan menghindari makanan-makanan yang asin, dan juga harus olahraga yang rutin seperti itu Bu. Baik, jadi Mbak sudah mengerti ya Mbak ya apa itu gejalanya dan apa juga pengertian hipertensi tersebut mengenai hipertensi. Iya Bu, sudah cukup jelas. Setelah itu Mbak bisa
tiap hari ya Pak ya di rumah ya, dengan cara pengobatan non farma ataupun pengobatan yang di rumah tadi Mbak yang saya jelaskan. Iya Bu, terima kasih ya Bu ya. Sekarang saya sudah tahu. Baik. Sampai sini sudah selesai ya Mbak ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu ya. Saya pamit. Terima kasih kembali. Iya. Sudah kooperatif sekali ya Mbak ya. Iya Bu, saya izin live ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya. Baik. Baik. Sekian dari konsultasi edukasi informasi yang kami lakukan dari kelompok C dan D. Demikian konsultasi yang kami lakukan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih.